Shalom saudara, selamat pagi bagi kita semua. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah live streaming kita bersama di GSJ Anugerah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita buka hati. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kemurahan dan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memuji dan menyembah Engkau. Urapi setiap kami, jamah hati, jiwa dan roh kami. Biarkan kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, merasakan kasih-Mu bagi setiap kami. Bapa, pimpinlah ibadah live streaming kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang berkarya sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, haleluya, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan yang datang dengan segenap hatinya. Haleluya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Mulia nama-Mu Tuhan. Yesus yang Kau Kami bersyukur memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur menyembah Engkau Yesus. Kaulah Tuhan, kami memuji. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Kami memuji Engkau Yesus. Kami mengagungkan nama-Mu yang besar. Yesus, Engkau Bapa yang baik.
Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami menyembah, kami memuji, kami bersorak memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Yesus yang ajaib. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau yang mulia. Yesus, mulialah nama-Mu ya Bapa. Sekianlah ya Bapa, Yesus kami menyembah, Yesus kami memuji. Terimalah pujian kami, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau ya Raja. Haleluya. Haleluya. Bagimu pujian, Bapa kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Buat kasih Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih, Terima kasih. Engkau baik. Kami memuji-Mu, Yesus. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Allah lain selain Sekianlah ya Bapa. Oh, terima kasih. Haleluya Terima Yesus. kasih ya Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, lingkupi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu, haleluya, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu turun
Penuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Amin. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, karena kami akan bersukacita memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam gerbang Tuhan dengan bersyukur dan bersukacita, saudara. Haleluya. Kita semua memuji Dia. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan bersukacita bersama, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selama. Bersukacita katakan kembali bersama. Haleluya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya. Mari kita mengangkat tangan bersama, kita katakan pujian ini. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, haleluya.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Engkau baik, haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Setiap waktu kami menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, itu menguatkan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau terus mengiring langkah kami Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita naikkan pujian kembali. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah kami mau berjalan bersama dengan Engkau dan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ibu Bapa, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami pasti gagal Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, bimbinglah kami hari ini melalui kebenaran firman-Mu kembali, karena kami sudah akan mengakhiri di minggu yang terakhir di bulan Mei 2020. Kami mengucap syukur Tuhan, selama 5 minggu Tuhan telah menyertai kami. Amin. Tuhan telah berjalan dengan kami. Dan kami yakin, karena penyertaan Tuhan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, itulah kami mampu bahkan hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu pagi ini Tuhan. Baik saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang ada dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik di tempat yang lain, baik di Indonesia, baik dimanapun mereka ada, kami percaya firman ini untuk kami semuanya. Amin. Di dalam nama Bapa, mari Roh Kudus urapi kami malam ini dan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali di minggu terakhir di bulan Mei. Ibu Bapak di rumah, dimanapun Anda berada, apakah Anda ada sukacita? Amin. Haleluya. Haleluya. Saya sangat bersukacita saudara, kenapa 1 bulan ini Tuhan beri saya kesehatan. Saya bersyukur 1 bulan ini, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada. Anda pun tidak ada. Tapi saya percaya hari ini, di pagi hari yang indah, yakinlah, Tuhan ingin memberkati kita. Amin. Haleluya. Baik, Ibu Bapak, mari kita baca Alkitab kita. Saya ambil hari ini di kitab Filipi. Ya, kita buka dalam Filipi pasal 4. Ya. Ada 2 pembacaan firman Tuhan pagi ini yang saya ingin sampaikan. Filipi pasal 4 ayat yang keempat
dan ayat yang ke-5. Firman Tuhan dengan jelas berkata begini saudara, bersukacitalah senantiasa. Amin. Saya ulangi saudara, dengan jelas ayat ini berkata bersukacitalah senantiasa. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, sekarang ini dalam situasi COVID-19, tantangan, masalah, pekerjaan, begitu rumitnya. Benar saudara. Tapi satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya mau katakan kepada ibu bapa, kita bersukacita itu bukan dengan harta kita. Kita bersukacita bukan karena pekerjaan kita. Begitu juga kita bersukacita bukan karena pelayanan kita. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan kita diminta bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau dalam dunia sukacita kita itu sifatnya sementara, ibu bapak. Ya. Kadang-kadang secara filosofi dunia katakan ada uang abang disayang. Ya. Enggak ada uang abang ditendang. Itu dunia, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara, ayat ini katakan bukan satu kali, dia bilang sekali lagi. Berarti 2 kali ditekankan pada madas pagi hari ini. Hai orang percaya, hai orang yang mengikut Kristus Yesus, bersukacitalah. Haleluya. Amin. Coba perhatikan saudara. Penekanan di dalam Filipi. Kenapa 2 kali dikatakan bersukacitalah? Ini sangat penting saudara. Kalau saudara dan hari ini tidak bersukacita, saya takut saudara, saya khawatir saudara, ketakutan, kekhawatiran itu yang akan menguasai hati dan pikiran saudara. Tapi coba hari ini, bagaimana persoalan kita, bagaimana masalah yang kita hadapi di hari-hari ini. Saya mau katakan kuncinya, maukah saudara dan saya bersukacita? Haleluya. Kenapa saudara? Kalau kita diminta pada pagi hari ini bersukacita karena ada sesuatu. Ayat ke-5 dengan jelas katakan hendaklah kebaikan hatimu, hatiku, hati ibu bapa di rumah, hati ibu bapa Anda pun ada di mana pada pagi hari ini, ketahuilah hatimu, kebaikanmu untuk diketahui semua orang. Haleluya. 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 Kenapa saudara? Saya dengan jelas katakan saudara tanggal 21 Mei yang lalu kita merayakan perayaan ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Kenaikan Kristus. Kita melihat satu hal pada waktu Yesus terangkat ke sorga. Para murid-muridnya ketika mereka diberkati, ingat saudara, pada waktu Yesus memberkati para muridnya, lalu Yesus terangkat ke sorga. Amin saudara. Amin. Alkitab dengan jelas mencatat pada waktu mereka sujud menyembah kepadanya, lalu apa terjadi saudara? Mereka pulang ke Yerusalem dengan duka? Tidak saudara. Dengan sedih? Tidak saudara. Dengan khawatir? Tidak lagi saudara. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Tuhannya
telah kembali ke sorga. Haleluya. 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 Makanya di dalam Filipi dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Artinya saudara, Tuhan akan segera kembali. Haleluya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Inilah tandanya saudara, di akhir zaman kita melihat sesuatu terjadi. Termasuk COVID. Saudara, pertanyaan saya hari ini, untuk kita simak, kita renungkan bersama. Kenapa para murid-muridnya bersuka cita? Ini harus kita pahami. Mari kita kembali dulu di Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Ya, ini Kisah 1 ayat 8 dicatat, ditulis, dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Kita harus bersuka cita. Kenapa? Ayat ini dengan jelas mencatat, berkata, kamu para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Saudara, saya mau katakan hari ini, sukacita kita semua yang hadir di rumah-rumah, nantikanlah kuasa Roh Kudus. Rindukan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penghibur bagi kita. Roh Kudus ada kekuatan melebihi apa yang kita tidak bisa lakukan. Dia mampu untuk menolong kita. Itulah kuasa Roh Kudus. Bukan saja kita menerima kuasa, saudara, tapi Tuhan minta supaya kita bersuka cita. Kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Saudara, perhatikan. Orang yang sukacita memiliki satu, dia sadar Tuhan memberi mandat. Tuhan memberi perintah bahwa engkau, saya, saudara harus menjadi saksi. Haleluya. Saya berapa kali Tuhan izinkan saya pergi ke Korea, saudara. Dengan rombongan-rombongan. Di Korea saya selalu pergi itu selama 10 hari, saudara. Ya. Saya begitu lihat orang-orang di dalam gereja. Pada hari biasa dan hari Minggu, mereka itu pagi-pagi sekali, saudara. Kami juga belajar, 4:30 kita sudah bangun. Dan sebelum jam 5 kami sudah di gereja. Doa subuh, saudara. Doa subuh, doa pagi. Saya masih ingat pada waktu zaman-zaman tahun 70, saudara. Saya ada di Bandung. Saya menikmati doa pagi. Sekalipun cuaca di Bandung pada zaman itu tahun 70, saudara, itu dingin. Ya. Tapi kami mulai belajar, kami dipaksakan oleh abang saya untuk masuk dalam doa pagi. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bertahun-tahun sudah. Kami dengan sukacita dengan adik saya. Ya, setelah baru doa pagi, biston namanya, pulang mandi, sekarang puji Tuhan ada air panas, saudara. Dulu, tahun 70-an, bagaimanapun dinginnya, kita mandi. Dengan sukacita. Nggak takut dingin. Tapi maaf sekarang, ibu bapak, kalau saya suruh mandi air dingin, nggak tahan. Harus air panas. Beda lagi, saudara. Mari ibu bapak yang saya kasihi, ini sesuatu yang perlu kita sadari hari ini sebagai orang yang percaya
Bukan saja kita menantikan Roh Kudus, penggenapan, kepenuhan Roh Kudus, tapi satu hal, Anda dan saya harus menjadi saksi. Haleluya. Ini dia. Saya mau cerita ada satu kisah saudara yang sangat menarik. Ya. Kisah ini tentang kuda dan permata. Ya, catat saudara. Kisah ini tentang kuda dan permata. Pada suatu hari, saudara, seorang saudagar yang sangat kaya raya berjalan di pasar. Dan ia melihat seekor kuda yang sangat bagus, ya, yang sedang dijual. Saudagar dan penjual kuda itu mulai berunding. Negosiasi tentang harga kuda. Ya. Masalah tawar-menawar terjadi dan akhirnya kedua mereka sepakat dengan harga kuda yang sekali ditawar-tawar itu sangat sulit, tapi dapat sepakat. Penjual kuda merasa senang dengan keterampilannya karena mendapatkan apa yang menurutnya harga jualnya itu sangat baik. Si penjual kuda, berpisahlah dia dengan kudanya. Sebaliknya saudagar itu merasa puas, sukacita, karena telah mendapatkan kesepakatan harga yang sangat fantastis. Ia dengan bangga, saudara, saudagar itu pulang membawa kuda tambahan terbaru untuk peternakannya. Saudara, ibu bapak yang saya kasihi, saat saudagar itu tiba di rumah, ia memanggil para pelayannya dan memerintahkan, tolong lepaskan dulu pelana kuda ini. Karena dia merasa sudah capek, mungkin, dari perjalanan. Dengan sedikit kesulitan, saudara, pelayannya melepaskan pelana yang berat itu seorang diri. Setelah dilepas, pelayan itu menemukan sebuah kantong beledru, saudara. Kecil, di bawah pelana. Yang ternyata, ibu bapak, isinya penuh dengan permata yang berharga. Pelayan itu tiba-tiba berseru dengan semangat. Dia bilang, Tuan, Tuan, Tuan membeli kuda. Tapi lihat, apa yang datang bersamanya dengan gratis. Waduh. Begitu bangganya pelayan dari orang saudagar ini, saudara. Apa terjadi, saudara? Si saudagar ini diam sejenak. Dia bilang begini dalam hatinya, saya membeli kuda, tetapi tidak membeli bersama dengan perhiasan ini. Dia berkata kepada pelayannya, aku harus segera mengembalikannya kepada penjual kuda. Waduh. Aneh, saudara. Kisah ini sangat menarik. Pelayannya, saudara, terperanjat dan berkata kepada tuannya, kok tuan ini bodoh? Tuan, tidak ada orang yang tahu, ambil saja. Ibu bapak yang saya kasihi, saudagar itu segera kembali ke pasar dan menyerahkan kantong beledru kepada penjual kuda. Penjual kuda sangat senang. Dia berkata, saya lupa
bahwa saya menyembunyikan perhiasan itu di pelana kudaku. Tiba-tiba si penjual kuda berkata kepada saudagar itu, "Bapak, silakan pilih satu permata sebagai hadiah. Silakan. Sebagai hadiah Bapak sudah mengembalikan perhiasan permataku, sekarang waktunya saya kasih hadiah kepada Bapak." Apa yang terjadi, saudara? Saudagar itu berkata dengan luar biasa. Dia bilang, "Pak, saya membeli kuda dan sudah membayar harga yang adil. Hanya untuk kuda saja. Jadi saya tidak dapat menerima hadiah itu. Saya tidak perlu imbalan apapun." Kisah ini sangat menarik, saudara. Patut kita belajar. Tiba-tiba, saudara, ibu bapak yang saya kasihi, sampai-sampai si penjual kuda itu memaksa saudagar itu untuk menerima. Tapi saking kerasnya, saudagar ini katakan, "No, tidak." Akhirnya terjadi apa, saudara? Dia bilang, "Aku hanya beli kuda. Kenapa harus dikasih imbalan?" Akhirnya, saudara, pendek cerita, saudagar ini berkata begini, dengan tersenyum. Dia bilang, "Sebenarnya ketika aku memutuskan untuk membawa kantong perhiasan itu kembali kepadamu," perhatikan ibu bapak, "sebenarnya ketika aku memutuskan membawa kantong itu kembali kepadamu, aku sudah mengambil," dia bilang, "dan menyimpan 2 permata yang paling berharga." Sangat menarik, saudara. Si penjual kuda mendengar bahwa si saudagar itu sudah mengambil 2 permata yang berharga, ibu bapak. Dengan cepat-cepat dia keluarkan kantong perhiasan itu, dia hitung berapa banyak. Dan lebih aneh lagi, saudara, ibu bapak, pada waktu dia setelah hitung, dia bingung. Dia bilang, "Pak, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang, Pak." Ya. Maka terperanggatlah dia, kaget dengan pengakuan tersebut. Dengan cepat si penjual kuda bertanya, "Pak, apa yang Bapak ambil? Apa yang Bapak simpan? 2 permata yang paling berharga itu, tolong kasih tahu aku." Saudara, saudagar itu menjawab begini, "2 hal yang paling berharga yang aku simpan, aku ambil. Yang pertama," dia bilang apa? Yaitu integritas. Kedua, penghargaan terhadap diri sendiri. Wah, ibu bapak yang di rumah, cerita ini sangat menarik. Ya, maka terjadilah dialog antara saudagar dengan penjual kuda. Bahkan penjual kuda bertanya, "Pak, kalau gitu apa itu integritas?" Maka dijawab oleh saudagar, dia bilang, "Integritas adalah kemampuan untuk melakukan yang benar atau melakukan yang baik." Amin. Lihat. Ya. Atau memilih untuk melakukan hal yang benar atau baik ketika Anda tahu sebetulnya bisa lolos tidak melakukan hal yang salah. Maka milikilah integritas itu. Saya
pada waktu melihat cerita ini, saudara, saya bersyukur. Saya belajar sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya hari ini, dimanapun Anda berada, milikilah integritas itu. Haleluya, haleluya. Kedua, saudara, permata yang berharga, saudara katakan, penghargaan untuk diri sendiri. Kita kadang-kadang lupa siapa kita. Kita manusia. Saya sadar, saudara, tidak gampang untuk berbuat baik. Tidak. Saya harus katakan, untuk menerima firman Tuhan, kalau kita setiap hari bisa menerima firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, beda dengan orang yang tidak dengar firman Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Amsal pasal 2 ayat 1, Salomo mengingatkan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Dengar, berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Berapa banyak kita menyimpan firman Tuhan? Berapa banyak kita melakukan perintah-perintah itu dalam hidup kita? Dan kalau Anda bisa lakukan itu, berarti saudara sendiri menghargai diri saudara. Amin, saudara. Hari ini, saudara, bahkan di dalam ayat kelima dikatakan demikian. Satu hal, saudara, yang saya baca, saya renungkan kembali, Amsal pasal 2 ini ayat yang kelima, dikatakan kalau kita bisa mempertimbangkan, kita bisa menyimpan, kita lakukan perintah firman Tuhan itu, ayat 5 katakan, maka engkau akan memperoleh. Anda memiliki pengertian tentang takut akan Tuhan. Haleluya. Selain takut akan Tuhan, dikatakan saudara, Anda dapat pengenalan akan Allah. Haleluya. Saya tidak punya satu jaminan bagi ibu bapak yang tiap hari Minggu hadir, saudara, dalam ibadah. Tapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya, tidak punya takut akan Tuhan, maka Anda tidak akan memiliki integritas. Dan Anda tidak akan memiliki penghargaan untuk diri saudara sendiri. Saya mau katakan hari ini, saudara, dimanapun Anda berada, bersukacitalah. Amin. Karena saudara dan saya harus memiliki namanya integritas. Bahkan ayat ke-9, kalau kita lihat sebentar, saudara, ayat ke-9 dari Amsal ini, saya mencatat di sini, maka engkau akan mengerti tentang apa, saudara? Kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Haleluya. Saudagar ini sudah melakukan itu, saudara. Sekalipun dia seorang yang kaya raya, luar biasa, dia memiliki integritas. Pertama. Kedua, penghargaan untuk dirinya sendiri. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, saya mau berdoa supaya Bapak Ibu semua bersukacita. Bersukacita karena ada sesuatu yang kita miliki integritas. Amin. Bersukacita karena kita tahu, kita menghargai untuk diri kita sendiri. Dan itulah yang membawa Anda dan saya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini, saudara, saya ingin mendoakan ibu bapak, dimanapun Anda berada, khususnya kami juga ada di gereja hari ini. Penuhlah Anda dengan penuh Roh Kudus. Penuhlah saudara dengan kuasa Allah.
supaya kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut lagi. Kita menjadi orang yang menjadi saksi Kristus. Dan kemanapun kita pergi, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Dia menuntun kita. Bahkan engkau akan mengerti, saya akan mengerti tentang kebenaran, itu firman Tuhan, saudara. Kedua, tentang keadilan. Bagaimana adil? Tentang kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Haleluya. Haleluya. Saya ulangi saudara firman Tuhan dalam ayat yang keempat dalam Filipi ini. Saya ingatkan saudara, dikatakan begini. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Haleluya. Kita nyanyi satu nyanyian. Roh Kudus, Kau ada di sini. Haleluya. Mari izinkan kita angkat pujian ini. Di mana ibu bapak berada di rumah, dimanapun, katakan, kita izinkan Roh Kudus yang mengambil alih dalam aspek kehidupan kita hari ini. Bagaikan Tanah kami Tuhan, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. haus akan Engkau. Yes. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah Kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat tempat ini, mengalirlah. mengalirlah Oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah. mengalirlah Undang Roh Kudus. kuasa Roh Kudus, Mari buka hati kita masing-masing. mengalir Roh Allah ada di tengah-tengah kita pagi ini, saudara. Kalau engkau haus, engkau rindu, Roh Kudus akan masuk dalam hati kita. Sekali lagi, katakan, bagaikan tanah kering merindukan air. yang merindukan air, Demikian jiwaku, demikianlah jiwa rasakan pagi ini ibu bapak. Jiwa kita sangat haus dengan Roh Kudus. rindu selalu hadirmu di hidupku, Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. hapuskan air mataku, Bersama-sama katakan mengalir. mengalirlah kuasa Roh Kudus, Haleluya. mengalirlah Di tempat ini, di tempat ini, mengalirlah. mengalirlah oh Roh Kudus,
Bapa berada, nyanyikan pujian ini, buka hati kita masing-masing. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus. Ibu Bapa yang ada di rumah, sementara musik dengan lembut, izinkan Roh Kudus pagi ini. Dia rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Kalau saudara rindu hari ini, bagaikan tanah kering yang merindukan air, saya percaya Roh Kudus akan bekerja, akan memenuhi roh saudara, memenuhi hati saudara. Hari ini saudara, jangan engkau lewatkan hatimu, hatiku harus diisi dengan roh Tuhan. Kalau saudara rindu, angkat tanganmu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Saya mau berdoa bagi kita semua, supaya pagi hari ini, dalam ibadah di bulan Mei, di minggu terakhir, Allah Roh Kudus bekerja, memenuhi kita, memberkati kita, bahkan kita boleh merasa orang-orang yang akan jadi sukacita. Sukacita. Sekali lagi, sukacita, karena kita memiliki integritas. Haleluya. Kedua, menghargai diri kita sendiri. Mari Ibu Bapa, saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat rindu untuk senantiasa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kami memiliki kuasa Roh Kudus itu turun dalam hidup kami memiliki kuasa. Kami memiliki kekuatan. Kami sadar sebagai manusia kami lemah Tuhan. Kami tidak punya keberanian. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kami, bukan berarti kami tidak sembarangan lagi saudara. Tapi kami bukan akan berbeda. Jadi orang-orang yang pasti mengandalkan Tuhan. Bukan saya kami penuh dengan kuasa Roh Kudus, tapi lebih daripada itu Engkau meminta kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Bapa, kami yang ada di sini, hari ini, ampuni kami. Kalau ada kelemahan kami, mungkin selama ini kami berjalan, kami bekerja, kami melayani hanya dengan logika kami, pikiran kami. Tapi kalau kami sadar hari ini, kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus itu kalau kami miliki, segala sesuatu yang tidak masuk di akal, Tuhan bisa lakukan bagi kami. Dan kami bisa kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa,
Kami benar-benar siang ini mengharapkan roh itu. Dimanapun saudara-saudara kami berada pada hari Minggu ini, baik di rumah, baik ada yang di rumah sakit, maupun yang saat ini berbaring di tempat tidur, kami minta Roh Kudus melawat mereka. Melawat kami. Mengalirlah, sehingga penuhi roh dan jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersuka cita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oleh sebab itu, dari tempat ini, sebagai hamba-Mu, aku melepaskan berkat Tuhan. Kami melepaskan karunia-karunia Tuhan. Hinggaplah, penuhilah saudara-saudara kami, yang dimanapun mereka berada hari ini, kuasa ilahi yang mengambil alih di dalam hidup mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang di dalam masalah, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang di dalam apapun finansial yang saat ini mereka sedang butuhkan, Tuhan penuhi mereka dengan apapun caranya. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, Indonesia. Kami berdoa saat ini untuk presiden kami, Bapak Insinyur Jokowi. Kami berdoa untuk para menteri dan wakil presiden kami. Kami percaya Tuhan, bangsa ini perlu ketenangan. Bangsa ini perlu memiliki pemimpin-pemimpin yang baik. Oleh sebab itu, kami hanya meminta Tuhan, biarlah bangsa ini menyadari bahwa saat-saat seperti COVID-19 yang terjadi untuk negara kami ini, masyarakat boleh taat di dalam kedisiplinan, dalam protokol kesehatan. Semua kami harus pakai masker kalau keluar rumah. Kami harus cuci tangan. Bahkan kami tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau kami bertemu juga, kami harus memiliki satu jarak, sehingga tidak ada virus-virus itu yang menularkan di dalam tubuh kami. Bapa, sadarkan bangsa kami Indonesia untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kami berdoa Bapa, kalaupun ada yang saat ini yang telah kena COVID secara positif, Engkau tolong para medis kami, Engkau tolong para perawat kami, para dokter-dokter yang merawat mereka. Berikan mereka ketabahan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka mampu berjuang, sekalipun kadang-kadang mereka juga melawan tentang jiwa roh mereka. Kami percaya apa yang mereka perjuangkan tidak sia-sia. Karena kalau suatu jiwa diselamatkan, sorga mulia akan bersorak-sorak. Oleh sebab itu Bapa, sebelum hamba-Mu menyelesaikan ibadah di minggu terakhir bulan Mei ini, kalau ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun, dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kesehatan, berkati setiap keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, semuanya kami mohon Tuhan berkati mereka. Bapa, terima kasih. Kalaupun sebentar para jemaat ingin memberi persembahan yang mereka bawa di rumah-rumah, biarlah persembahan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya kalau kami bisa memberi, karena Tuhan sudah memberi kepada kami, dan kami harus kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Mari Ibu Bapa, terimalah berkat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di minggu terakhir ini, angkat hatimu, angkat tanganmu,
Terimalah berkat yang besar. Terima berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Dia memberi damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Shalom Ibu Bapak, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu awal di bulan Juni. Kita percaya Tuhan itu begitu baik. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.